Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurela Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS PGRI 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Check it out ya. Dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, saya selalu didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Zainal Arifin dan pengajar praktik Ibu Uswatun Hasanah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Peran guru. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif bisa dijalankan dengan menerapkan disiplin positif dan memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Dalam hal ini, kita mengajarkan siswa-siswi kita untuk belajar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, kita juga bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang terakhir adalah membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena paksaan atau takut akan hukuman maupun ujian. Motivasi perilaku manusia. Dalam berperilaku, murid-murid kita juga tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Dalam hal ini, guru bisa berperan sebagai apa saja. Tentunya ini didasarkan atas situasi atau kondisi yang sedang kita hadapi. Posisi kontrol guru diantaranya adalah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini, ketika kita diposisikan sebagai seorang manajer, tentunya kita sebagai seorang guru bersama-sama dengan murid mencari solusi atas segala permasalahannya, serta mengarahkan untuk berbuat sesuatu dalam mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga bisa tercipta identitas positif pada murid. Keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas antara guru dan murid. Keyakinan kelas ataupun sekolah ini merupakan suatu pernyataan universal yang tentunya harus mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dengan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita sebagai seorang guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini kita lakukan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif didasarkan atas filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan tentunya berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh sesuai dengan kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan zaman. Budaya positif dapat terwujud bila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, reflektif, mandiri, kreatif,
dan berpihak pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud juga dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan yang sudah disepakati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah cukup memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut haruslah diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata itu berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Sebelumnya, saya lebih memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Namun, yang seharusnya kita posisikan adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering main game saat pembelajaran. Saya juga menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya jelas sekali sangat termotivasi agar bisa terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harusnya menjadi seorang manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah yang selalu memberikan hukuman atau konsekuensi ketika anak membuat masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda sering pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah dan khawatir karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah sehingga perasaan saya pun jauh lebih tenang dan saya pun menyadari bahwa komunikasi itu sangat efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang pernah Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkannya, namun tidak semua tahapan saya terapkan. Saya hanya menggunakan tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan saya juga menggunakan tahapan validasi tindakan yang salah dengan pernyataan kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Selain konsep-konsep yang sudah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang juga penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dapat diterapkan di lingkungan rumah agar bisa menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang konsisten saat berada di lingkungan sekolah dan dimanapun berada. Hai semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.